Ya, Saudara Iman Geri Woda, saya sudah dengar cerita panjang lebar, tapi minimal secara singkat saja saudara berbagi bagaimana pengalaman Anda kemudian membuat keputusan untuk mengikut Tuhan. Saya pernah dengar bagaimana Anda sedang sholat pun Anda sudah tergoncang begitu untuk mau membuat keputusan mengikuti Yesus. Silakan Pak. Ya, jadi betul sekali Bapak. Sebenarnya ini sudah berawal dari malam 31, malam tahun baru 2021 ini ya? 2020 masuk ke 2021. Jadi pas malam itu, pas setiap kali malam pergantian tahun tuh selalu sendiri masuk ke kamar untuk berdoa Bapak. Dan dari situ saya sudah dalam hati ini sudah berpikir, Tuhan, saya mau tahun ini saya butuh keputusan yang jelas dalam hidup saya untuk di tahun 2021 ini. Saya bilang, Tuhan, kalau sekalipun Tuhan mau saya jadi orang Muslim, tolong ubahkan saya. Kalau mau Tuhan pakai saya sebagai orang Kristen, Tuhan ubahkan saya. Karena selama ini saya selalu pergi ke sholat untuk sholat Jumat dan lain-lain, tapi ketika malam saya mau tidur, saya selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Oh begitu, jadi masih agama Islam, tapi Anda sudah berdoa dalam nama Yesus? Iya. Oke, itu luar biasa. Nah, terus Pak? Jadi saya tuh sudah bimbang sekali Bapak, jadi saya berpikir tahun 2021 ini saya harus bikin sesuatu yang betul-betul dalam hidup saya, agar saya hidup nih tidak bagaimana ya, tidak mendua hati. Jadi singkat cerita, tanggal 4 Februari saya mendapat sedikit masalah dengan BNN provinsi. Oke. Saya ditahan selama 6 hari di sana. Ketika itu saya dikasih Al-Quran, tapi karena saya tidak bisa baca Al-Quran, saya bilang coba kasih saya Alkitab. Jadi mereka kasih saya Alkitab. Besoknya sebelum diperiksa saya ada baca Alkitab, terus Pak polisinya panggil untuk periksa saya, dan saya pergi ke ruang penyidik. Itu saya sudah berdoa dalam hati, kalau Tuhan, kalau apa yang saya baca ini adalah jalan dan kebenaran, Tuhan kasih mujizat buat saya. Dan puji Tuhan, selesai saya diperiksa ada titik terang buat saya. Dan ketika saya selesai diperiksa, saya kembali ke sel tahanan, saya berdoa lagi, Tuhan Yesus, kalau sampai saya bebas, saya mau masuk Kristen. Saya berdoa. Jadi setelah itu saya terus baca Alkitab, menunggu perkembangan dari pemeriksaan itu. Di hari ke-6, hari ke-5, besoknya saya bebas. Saya sudah tahu, saya sudah dikasih tahu sama Bapak polisi kalau besoknya saya akan bebas. Dan tapi di situ yang menjadi kebingungan buat saya itu, kalau bagaimana ini pertanggungjawabannya saya dengan nasar saya. Betul. Karena saya sudah berjanji di Tuhan, tapi saya pulang ini saya harus ngomong sama bapak saya yang seorang Muslim ini. Oh, jadi saudara-saudara, bapaknya Pak Geri ini Islam, mamanya Kristen, begitu. Dan selama ini kan Pak Geri tinggalnya sama ini ya, sama papa ya. Papa. Jadi memang yang paling berat buat Geri adalah ini lapor di bapak nih, bagaimana bapak seorang Islam yang tidak main-main, Islam yang ya boleh dikatakan juga memahami betul Islam seperti apa. Dan ini satu-satunya anak laki-laki satu orang ya. Anak laki-laki satu orang. Oke, selanjutnya gimana setelah pulang Papa? Saya pulang, saya dibebaskan hari Rabu. Iya. Hari Kamis, hari Jumatnya Bapak suruh saya pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Oke. Sampainya saya di masjid, saya sholat, tapi saya ingat dengan nasar saya. Belum. Sebelum saya bebas dulu. Sebelum saya bebas, dengan saya kebingungan waktu malam itu, saya keluar ini, saya harus bilang bagaimana dengan bapak saya. Betul. Nasar saya nih bagaimana. Jadi saya bilang, saya pas mau baca Alkitab, saya berdoa, Tuhan Yesus, kalau memang yang saya sudah nasarkan ini adalah betul, maka Tuhan tolong pimpin Geri dengan Roh Kudus supaya Geri dipertemukan dengan firman tentang nasar. Amin. Dan saya tidak pernah baca Alkitab sebelumnya, Bang. Oke. Hari itu saya cuma buka Alkitab secara random, saya asal-asal buka, dan entah bagaimana caranya saya ketemu dengan Mazmur 66 ayat 13 dan 14. Oke.
Aku akan datang ke rumahmu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang diucapkan bibirku dan dikatakan lidahku waktu aku susah. Padahal tidak pernah tahu baca Alkitab. Tidak pernah Itu tahu. buka kenapas, berarti itu Kenapas. cara Tuhan. Oke, terus. Seketika itu saya langsung merinding. Dalam sel itu saya merinding. Baca firman itu saya merinding sekali, Bapak. Saya langsung tutup Alkitab. Saya berdoa, Bapak kami. Ketika saya buka mata, itu kamar saya terang sekali, Bapak. Kamar saya itu terang, menjadi terang, dan saya merasa seumur hidup bahkan sampai sekarang itu saya cuma pernah merasa itu satu kali, damai sejahtera yang luar biasa. Wow. Saya sampai senyum-senyum sendiri di dalam sel sendiri, Bapak, tapi saya senyum-senyum sendiri. Saya bingung ini rasa senang atau apa yang ada dalam hati ini, saya juga bingung. Itu luar biasa. Dan begitu saya keluar hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat saya disuruh pergi sholat Jumat. Bapak yang suruh. Bapak yang suruh. Oke. Saya pergi sholat Jumat. Tapi ketika saya di masjid, saya ingat dengan nasar saya. Saya ingat dengan nasar saya, dan tidak tahu kenapa hati saya ini merasa terpukul sekali, dan saya menangis sepanjang sholat. Di masjid. Di masjid. Wow. Terus? Saya menangis sepanjang sholat, Bapak. Sampai habis, tapi saya tidak tahu kenapa ini hati rasa terpukul sekali. Saya ingat dengan nasar saya ingat dengan ini. Dan hati ini merasa terpukul, dan saya menangis yang sampai sejadi-jadinya. Wow, itu jamahan Tuhan. Akhirnya minggu depannya lagi saya mungkin jalan Tuhan juga. Jadi ada selama di dalam sel itu saya tulis firman-firman yang saya ketemu pas dengan saya untuk pegangan saya. Oke. Saya simpan di dalam dompet. Jadi papa saya lihat dan ketemu itu semua. Jadi ditanyalah saya, ini maksudnya apa? Saya cerita sama papa perjalanan saya di dalam seperti apa, tapi papa tidak bisa menerima itu. Jadi papa bilang, silakan kamu keluar dari rumah. Gara-gara mau ikut Yesus? Iya. Jadi papa, Keluar dari rumah, itu berat sekali itu, iya. Pak. Terus bagaimana, Pak? Papa sempat tanya lagi, kamu maunya apa? Saya bilang, saya mau masuk Kristen. Wow. Ini adalah beban yang sudah bertahun-tahun tersimpan dalam hati saya. Tapi entah bagaimana, dengan mudah saja tuh saya bisa Roh Kudus pimpin, dan saya mengatakan itu dengan ringan. Saya yakin sekali. Terus? Saya mau masuk Kristen. Langsung papa saya bilang, kalau begitu silakan keluar dari rumah. Sekalipun kalian semua tinggalkan papa sendiri, iman papa tidak akan goyang. Jadi papa masih tetap Islam ya? Iya. Semua anak-anak sudah memutuskan terima Yesus, terakhir Gary ya? Iya. Jadi tinggal saya sendiri waktu itu, dan saya sudah putuskan masuk Kristen. Sekarang tinggal papa sendiri juga. Tapi jangan berhenti berdoa buat papa. Tentu, pasti. Tunjukkan kasih kepada papa, hormat kepada papa. Disitulah anak Kristen yang sejati. Semakin ikut Yesus, semakin tunjukkan bahwa kami punya kasih. Mungkin Gary tidak bisa toleransi dengan apapun yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Tapi ajaran menghormati orang tua, itu adalah ajaran Tuhan. Dan mungkin dengan itu papa akan merasakan anak saya di dalam Yesus lebih luar biasa. Amin. Jadi pesan saya sebagai pendeta buat saudara Gary ialah bahwa setelah di dalam Tuhan harus lebih sungguh-sungguh, Pak. Sebab kalau masuk Kristen tambah rusak, ini nanti jadi tanda tanya besar. Dan ini kita sudah bersaksi. Dan menurut saya keberanian bersaksi itu luar biasa. Saya bertobat, awal saya bersaksi, saya berubah. Dan sampai hari ini saya melayani Tuhan. Ini bukan sombong rohani, bukan. Hanya pembuktian kepada dunia bahwa ikut Tuhan tuh jangan tanggung-tanggung gitu loh. Tuhan mati buat kita tidak tanggung-tanggung. Dan puji Tuhan akhirnya saudara Gary ketemu saya ya. Ketemu saya, lalu kemudian kita memutuskan untuk membaptis seperti yang Anda lihat tadi proses baptisan. Bagaimana saya membaptis saudara Iman Gary Woda, yang sekarang namanya tidak diganti, tetap Iman Gary Woda. Dia pengikut Kristus sekarang, tetapi dia tetap mengasihi papanya, dan dia tidak menghakimi siapapun. Dia hanya mau bilang bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira itu, dan mungkin ada sesuatu yang terakhir yang saudara Gary mau pesan buat pemirsa di channel saya, silakan. Buat teman-teman yang sudah kenal Kristus dan masih hidup dalam dosa, ya pesan saya, Tuhan Yesus itu baik. Pintu tobat itu selalu terbuka buat kita. Tinggal bagaimana kita mau bertobat. Dan saya sudah rasakan itu dalam hidup saya, dan saya minta bimbingan dari Roh Kudus supaya saya betul-betul bisa bertobat. Amin. Sekian, Tuhan Yesus itu baik.
Oke, baik, sampai jumpa dalam video-video kami yang lain. Kiranya video saya bersama orang yang diselamatkan oleh Tuhan Saudara Iman Geriwoda ini menjadi berkat bagi Anda semua. Silahkan like, comment, and share. God bless you all.